Hai, kita nunggu dulu ya. Hai. Hari ini kita akan bahas topik berbagi cerita sepanjang kehamilan Special Edition Pandemi. Suaranya kedengeran nggak? Hai. Oke, hai Kak Citra, aku invite ya. Suaranya kedengeran nggak ya? Suaraku kedengeran nggak? Makasih. Suaranya kedengeran nggak ya? Kalau kedengeran bilang kedengeran. Oke. Kita invite guest star kita hari ini. Hai. Hai Kak, Suaraku jelas nggak ya? jelas, Tes. pasti jelas. Ya. Teman-teman gimana? Coba suara Kak Citranya kedengaran nggak? Tertakutnya suara aku lagi di sini yang ngeganggu berisik. Bukan berisik, nggak ada suaranya. Ada kok, halo. Ada ya? Jelas, terima kasih responnya. Hai Kak Citra, oke. Ya, sudah Hai jam 4. Nana. Langsung kita mulai aja ya, kalau gitu. Oke. Seneng banget nih, teman-teman. Kita kedatangan Kak Citra, guest star kita untuk our very first IG Live. Makasih banyak Kak Citra ya, udah mau Iya, ngeluang makasih juga loh. buat ngobrol sama kita. Oke, Sama-sama. Jadi teman-teman perkenalan dikit ya, aku Nana yang akan nge-host untuk IG Live kita selama kurang lebih setengah jam ke depan. Dan di sini udah ada Kak Citra, guest kita yang akan sharing-sharing cerita sepanjang kehamilannya Kak Citra, apalagi khususnya di masa pandemi gini ya Kak ya. Iya, betul. Gitu. Oke, silakan Kak Citra perkenalan diri singkat aja. Singkat aja ya. Iya, nggak apa-apa. Kenalkan semuanya. Halo. Akhirnya waktu yang dinantikan tiba ya. Udah mulai kita live bareng-bareng. Jujur aja pertama kalinya aku live loh sebenarnya. Jadi rada Oh deg-degan nih. ya, sama dong Gitu. Kak. Iya, sebelumnya biar enak ya nanti ya sepanjang ngobrol ya. Kenalin, aku Citra, nama lengkapku Mariati Citra Erna Oktaviani Sinurat, Hmm. dan sudah menikah di akhir tahun lalu bulan November. Dan aku bekerja di Alfacart, salah satu perusahaan digital di Indonesia. Dan puji Tuhan sih, sekarang sudah anugerahkan Tuhan untuk hamil dan sudah Wih, beranjak usia 7 bulan lebih. Mas, Bulan depan aku wah, udah bakal masuk 8 bulan. selamat ya Kak. Selamat dulu nih buat Yay, Kak thank Citra. you. Thank you. Oh iya, iya betul teman-teman. Kalau ada yang mau nanya Nah, langsung ke Kak Citra, boleh ya langsung diketik aja di komennya, langsung komen aja. Kita ngobrol-ngobrol aja sama Kak Citra kok hari ini. ya, Oke, jadi Kak Citra ini udah masuk 7 bulan lebih ya Kak ya? ya betul. Masih sambil kerja juga ya Kak ya? Aku juga masih tetap bekerja. Kerjanya udah work from office atau masih WFH Kak? Aku sih sebenarnya kalau kondisi kantor saat ini
ada namanya sistem shifting gitu kan, ada yang diatur masuk kantor, ada yang diatur masih WFH, tapi untungnya untuk yang sedang hamil dan yang ibu memiliki anak di bawah 1 tahun, itu masih diizinkan untuk ini sih work from home, kayak gitu. Tapi Hmm, kalau misalnya hmm, kondisinya sudah oke-oke aja untuk masuk, itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Jadi lebih oke. dibebaskan aja sih, terserah ke kitanya sanggup nggak nih ke Oh kantor gitu. atau enggak gitu. Iya, itu Ya, kebijakan ya, ya. kantorku sih. Heeh. Ya, ya. Kalau Kak Citra sendiri sekarang berarti dari rumah aja dong ya, Kak ya? Kalau aku dari rumah aja dulu. Iya, iya. Oke. Mm-mm. Wah, udah banyak teman-teman yang nanya nih, Kak. Baru mulai ya, Mm-mm. udah rame aja nanya. Boleh. Iya. Nah, ada yang nanya, Kak, apa tantangannya hamil di masa pandemi? Gimana tuh, Kak? 7 bulan itu berarti dari Tantangan, awal tahun iya, hamilnya. awal tahun ini, tahu mulai hamilnya pas cek USG pertama kali. Tantangan ya, tantangan selama hamil di musim pandemi ini sih, kalau yang aku pribadi lebih ngalamin, mungkin lebih ke kekhawatiran untuk ngecek ke ininya sih, ke dokter, ke Oh, atau oh ke iya, bidan, betul, ya kan. Karena kan betul. kebanyakan penyakit yang sakit itu kan pasti adanya di rumah sakit gitu kan. Jadi tuh ketika sudah dalam kondisi berbadan dua dan diharuskan adanya pengecekan rutin, apalagi konsultasi ke dokter yang sudah dijadwalkan seperti itu kadang suka bikin kita takut sih untuk ke dokternya itu gimana gitu, takut di perjalanan Heeh. gimana, terus nanti takutnya alat-alatnya gimana, gitu sih lebih kekhawatiran di pengecekan kalau aku. Mm, 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 mm. Kakak Hmm. berarti waktu pertama kali USG itu kan corona belum masuk ya di Indonesia ya. Corona kan Belum. masuk sekitar Maret ya Maret ya. gitu. Kerasa nggak perbedaannya Kak waktu Berasa sebelum banget, pandemi? Kerasa banget apa tuh Kak? berasa banget. Karena yang paling Kenapa? berasa itu lebih ke keramaian yang berubah jadi sepi sih. Di Iya. jalanan, di klinik atau di rumah sakit, dan Oh gitu. orang-orang, iya, dan orang-orang yang biasanya pakai masker itu hanya untuk ngelindungin dari debu aja atau asap gitu kan. Sekarang tuh Mm, mm, mm. semua di mana-mana serba pakai masker, di rumah sakit juga waktu pertama kali beraniin mulai ngecek lagi, itu tuh eh, apa namanya? Jadi kita tuh diwajibin harus dicek apa cek suhu dulu kan Ah, sebelum cek masuk suhu ke dulu. Iya. dalam tempat apa ke kliniknya ada gitu. Apalagi ya di jalanan juga lebih sepi, lebih lancar juga di jalan. Seperti itu sih. Ada Dan hikmahnya ngelihat, juga ya Kak. ya ada hikmahnya juga. Dan ngelihat apa sih dokternya yang ngecek kita selama USG, kan biasanya kita kalau ngeliat penampilan dokter pakai baju putih biasa aja gitu ya, ini tuh yang kayak serba tertutup, pakai face Hmm. shield, pakai masker, pakai Oh. APD semua, jadi kayak wow gitu, totalitas sekali gitu yang benar-benar beda Iya. banget sama kondisi sebelum pandemi. Itu beda banget deh pokoknya, lebih diperketat secara eh, apa sih persyaratan masuk ke dalam ruangan gitu sih, seperti itu. Mm-mm. Oke, terus berarti tentunya ya kalau udah kayak gitu dari kita sendiri, dari kakak sendiri ya, apalagi lagi hamil gitu kan, ada Mm-mm. cara-cara kakak cara menjaga kesehatannya yang lebih ekstra gitu nggak Kak? Gimana tuh caranya Kak? Untuk menjaga kesehatan selama hamil di pandemi ini sih, kalau aku lebih ke yang paling pertama itu jangan sampai lupa makan, jangan sampai telat makan. Jangan sampai telat makan, itu sih pertama juga. Terus perhatikan apa yang kita konsumsi, seperti vitamin, mineral, kalsium, itu kan kebutuhan-kebutuhan gizi yang pada umumnya udah biasa kita dengar nih yang benar-benar dibutuhkan oleh ibu hamil dan menyusui juga gitu kan.
forsir, Oh iya. tapi jangan terlalu forsir tenaga sendiri, tapi juga harus tahu kapan waktu istirahat. Karena kan kalau orang hamil itu beda ya sama waktu dia sebelum hamil. Mungkin sebelum hamil dia tuh lebih ke mana-mana orangnya, lebih aktif. Nah, ketika hamil itu dia harus tahu diri juga gitu. Ada anaknya di dalam yang dia juga harus bisa jaga kondisi tubuhnya supaya jangan terlalu lelah kan. Karena bahaya juga kalau ibu hamil terlalu kecapean. Hmm, Mm-mm. oke. Kakak ada mengurangi keluar-keluar juga nggak nih, Kak, selama Ada, pandemi ini? ada. Berarti waktu Heeh, Kakak cek cek kandungan kan biasa rutin ya, Kak ya? Ada ya berkurang betul. nggak, Kak, rutinnya? Ada. Sejak kalau nggak salah bulan Maret April itu deh. Kan aku Hmm, mulai hamilnya itu dari awal tahun ini. Nah, pas mulai masuk ramenya pandemi di Indonesia itu, eh di situ aku sempat stop dulu untuk nggak ngecek ke dokter, nggak ke klinik, nggak ke rumah sakit gitu. Dan di situ lebih ke membiasakan dengan apa yang udah dikasih tahu sama dokter di bulan-bulan sebelumnya sih. Jadi emang hmm, jujur awal-awalnya nggak berani gitu kan, ketemu orang ramai itu juga was-was, aduh takutnya dia begini nih gitu kan, ada pemikiran kayak gitunya juga. Tapi ya udah sih makin kesini, makin kesini sebenarnya makin berubah juga, maksudnya yang asal kita juga jaga diri kita aja kan. Toh kan pemerintah juga udah kasih apa anjuran protokol kesehatan yang harus kita taati untuk bisa melindungi diri kita sendiri juga. Itu sih. berarti oke. Berarti itu waktu awal-awal Maret, April, April gitu ya. Hmm, Kalau untuk iya yang Maret sekarang April. udah mulai keluar-keluar juga, Kak, buat ngecek kandungan gitu ya. Iya, tapi lebih nggak sesering dulu sebelum Iya, ada pastinya. sebelum di musim pandemi. Sekarang lebih ke merasa butuh aja sih atau kayak lagi nggak apa ada sesuatu yang dirasain di tubuh yang kayaknya gak enak nih, kayaknya harus konsul nih kayak gitu. Karena kan ini kan kehamilan pertama aku ya, dan Oh iya, iya banyak betul. iya dan banyak hal-hal yang aku kepo sih. Jadi penasaran gitu kayak misalnya pengen tahu tiap bulan nih kondisinya si janin udah seperti apa, bentuknya udah seperti apa, gerakannya seaktif apa dan banyak banget deh yang pengen banget ditahu gitu kan karena dia di Iya. dalam perut yang kita nggak kelihatan gitu kan, kadang juga kangen gitu, jadi kayak pengen Oh, lihat dia di monitor USG gitu. Tapi karena sekarang di musim pandemi seperti ini, aku lebih ke ya udah aja dulu se apa ya, ya hmm. kayak kalau memang ngerasa ada badan yang agak mulai nggak enak, aku baru di situ untuk kayaknya harus ke dokter nih gitu. Berarti kalau emang ngerasa kayaknya nih udah harus nih baru keluar, baru ngecek ke Mm-mm. dokter gitu ya. Iya, sebutuhnya Oke, aja. ada yang nanya nih. Oh iya, Mm-mm. teman-teman yang baru bergabung, kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan ke Kak Citra, boleh langsung komen aja ya. Oke, oke, ada yang nanya, tantangan WFH saat hamil gimana, Kak? Lebih enak atau enggak? Sharing dong, Kak. Tuh, luar biasa. Tantangan WFH selama hamil. Ini yang paling berkesan sih di kehamilan pertama aku tuh Oh ini ya? banget, banget karena nggak nyangka juga kan kalau misalnya pandemi itu akan terjadi gitu kan, dan di balik itu Iya. ada istilahnya WFH gitu kan, yang dimana karyawan-karyawan kantor diizinkan untuk bisa bekerja dari rumah. Awalnya sih cukup apa tadi tantangan ya, tantangan WFH selama pandemi. Tantangannya lebih ke ini sih. Mungkin kalau misalnya kondisinya belum hamil, mungkin lebih ke rasa bosan atau eh ya hal-hal yang biasa umum dirasain sama orang-orang ya.
Cuma kalau karena ini ditambah dengan kondisi yang sedang hamil, mungkin yang menjadi tantangan adalah kita nggak cuma jaga diri kita sendiri, tapi kita juga jaga janin gitu kan yang ada di dalam rahim. Jadi itu gimana meskipun kita WFH di rumah, tantangannya ya itu harus ingat waktu sih, benar-benar harus disiplin sama Oh diri iya, sendiri. betul. Harus benar-benar ingat waktu, kapan jamnya kita harus makan, terus harus Hmm, minum vitamin dan kalsium, dan apalagi ya, lebih ke ini aja sih, kedisiplinan diri sendiri aja yang lebih diuji banget. Karena kan harus belajar berbagi kepedulian, nggak cuma ke diri kita sendiri kan. Karena harus peduli juga sama anak kita sendiri gitu. Itu sih WFH ditambah hmm, kerja kan itu. Jadi itu harus benar-benar bisa ngebagi waktu antara kita depan laptop tek 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 tek, tek, dan eh nyiapin makanan kita sendiri, nyiapin semua kebutuhan kita sendiri, terus juga jadi lebih mikirin kebersihan rumah juga sih. Karena kan kalau misalnya di kantor, kita bakal cuma fokus ke urusan kantor aja kan iya. ya. Nah, kalau WFH tuh jadi ada urusan rumah juga yang dikerjain. Di situ sih lebih tantangannya tuh di situ. Jadi antara membagi waktu di mengerjakan pekerjaan kantor sama pekerjaan rumah dan ngurus diri sendiri gitu. Hmm, iya ya. Soalnya kalau di kantor ada jam istirahat, ada jam pulangnya gitu ya. Betul. Iya, kalau WFH Kalau kita harus kalau mau makan harus bisa masak dulu. Kan oh kalau iya, misalnya di kantor bisa nih tinggal ke turun ke kantin. kantin gitu kan. Kayak gitu Iya, iya. sih. Oke. Kakak, Mm-mm. WFH berarti kakak masak ya? Kakak nggak beli makanan dari luar gitu kak? Sekarang kan banyak juga tuh delivery makanan yang online gitu. Atau kakak ada rasa takut juga kak untuk beli makanan dari luar? Hmm, ada sih, tapi lebih ke yakin sama olahan rumah sendiri aja gitu. Oh, Karena kan gitu. ya kalau misalkan beli dari luar, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Asalkan kita harus perhatiin juga gitu cara tukangnya ngolah gimana. Apalagi karena sekarang lagi penyebaran virus. Perhatiin apakah si tukangnya itu jualan dia tetap mengutamakan protokol kesehatan atau enggak gitu. Kalau aku pribadi lebih memilih untuk masak di rumah aja sih gitu. Sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang suka masak sih, enggak. tapi Oh gitu. tapi mencoba ambil pelajaran aja dari kondisi pandemi ini di mana selain sudah diizinkan untuk WFH di rumah, sekalian aja melatih diri tuh sebagai ibu nanti kan. Eh, Sekalian belajar Masak. masak, bikin makanan kesukaan keluarga gitu. Jadi sekalian memanfaatkan momen aja sih sambil belajar masak sedikit demi sedikit. Iya, Tuh. Dan iya, kayak iya. kalau olahan sendiri kan kayaknya lebih tahu ya bener atau nggak benernya Iya. gitu. Lebih pasti, Mm-mm. apalagi kalau online kita Mm-mm. nggak lihat ya gimana cara ngolahnya ya. Iya betul. Em, Pendapat kakak sebagai calon ibu yang sambil bekerja gimana tuh kak? Ada yang nanya. Sebagai ibu yang sambil bekerja. Mm-mm. Sebenarnya aku belum kebayang banget sih kelak nanti akan seperti apa ketika nanti bayinya sudah lahir dan aku tetap menjalankan pekerjaanku. Halo, ada nggak suaraku? Halo, Oh, ada soalnya kayak kak. gambarku Tapi gambarku nge-lag. iya betul. Iya, Oh, aku tapi juga suaraku bingung. lancar ya? Masuk, iya suaranya masuk. Oke. Iya. Ya udah gak eh apa-apa. Kalau menjadi ibu yang nanti punya anak gimana? Sorry, tolong di. Apa ya tadi ya? Pendapat Ah, kakak sebagai calon ibu yang bekerja juga itu gimana kak? oh, Sebagai pendapat calon ibu aku yang bekerja sebagai juga ibu yang gitu.
Pendapatku sebagai ibu yang bekerja, mungkin lebih mengerti akan tanggung jawab kita sih. Itu bayangan aku sih kelak itu yang harus yang akan dilatih di dalam diriku sendiri gitu kan. Ketika nanti saatnya bayi ini lahir dan aku menjadi seorang ibu, namun aku juga punya tanggung jawab pekerjaanku di kantor ataupun pekerjaanku yang lainnya, lebih bagaimana aku bisa tahu prioritas sih. Jadi bagaimana ketika misalkan nanti anakku terjadi sesuatu atau aku di dalam pekerjaanku ada sesuatu yang urgent, mungkin akan lebih pusingnya di situ tuh. Makanya mungkin kalau misalkan kita masih bisa bersama ada yang tinggal sama keluarga, mungkin di situ lebih Mm-mm. enak sih. Jadi kayak kita bisa minta bantuan keluarga yang lain gitu kan untuk bisa bantu jaga anak kita gitu. Ataupun misalkan nanti balik lagi sih kan keluarga, kan kita kan hidup juga di dalam keluarga kan, keluarga itu adalah tim kan. Jadi gimana kita juga sebagai ibu jangan merasa sok bisa dan sok bisa ngelakuin semuanya sendirian. Aku sebagai ibu ini. Dia benar sih, memang ketanggung jawab ibu banyak sekali gitu kan, yang dimana nggak cuma mengurusi pekerjaannya di kantor ataupun ngurusin anaknya aja kan, nggak stuck di salah satunya aja kan, tapi Mm-mm. gimana harus bisa lebih menempatkan prioritas dan bekerja sama juga dengan keluarga, apalagi kita ada suami gitu kan. Nah gimana bisa bagi-bagi tugas juga tuh sama suami untuk bisa eh, aku aku kerjain ini, kamu bantu kerjain ini gitu. Dan kalau misalkan juga apa namanya, kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang lain juga, kalau kita butuh ditolong, kita jujur aja gitu, kita bilang aku butuh ditolong, aku mungkin eh, sedang lelah karena A gitu. Jadi kan enak juga gitu kan, maksudnya di dalam kondisi keluarga kita juga ada polanya yang bisa dinikmatin bareng-bareng gitu, enak bareng-bareng, susah bareng-bareng, kayak gitu sih. Mm, iya, Jadi jangan iya, merasa sendiri aja sih, tahu prioritas dan jangan merasa sendiri. iya, iya. Oke, Kak, gambarnya nge-lag ya, tapi Masih ngelag suaranya ya? kedengeran, Kak. Mm-mm. Kalau gambar Apa aku ya? di tempat Kakak jalan, Kak. Gerak, iya. Ya, gimana ya caranya ya? Mm-mm. Coba Masih aku nyambung. ah, itu komennya masuk sih. Aku coba Heeh. remove Kakak dari live-nya. Nanti aku invite ulang ya, Kak ya. Oh iya Coba deh, ya. coba-coba. Iya, oke. Bentar ya. Bentar ya, teman-teman. Oke. Iya, iya. Ini kita lagi mencoba lagi. Kita lagi nungguin Kak Citra. Semoga bisa ya. Ini lagi waiting untuk Kak Citranya masuk. Hmm. Teman-teman sambil nunggu, kalau ada yang mau ditanya juga boleh ya, chat-chat aja. Kalau kalian ada request untuk topik IG live kita berikutnya juga boleh. Nggak bisa. Ulang lagi ya. Nah, Oke, akhirnya iya. Oke, ya. kita lanjut. Hmm, oke, belum ada pertanyaan lagi. Kalau gitu aku mau nanya dong, kebiasaan kakak berubah nggak sih kak dari
sebelum hamil yang waktu hamil yang sebelum pandemi sama sekarang gitu, kebiasaan makannya berubah nggak? Selain yang tadi ya kan lebih suka masak sendiri jadinya karena lebih Hmm. aman bikin gitu. Kebiasaan ya. Iya sih salah satunya yang masak tadi aku jadi lebih apa namanya lebih sering masak masakan sendiri. Kalau untuk perubahan pola makan lebih ke jadi lebih sering ngemil aja sih. Lebih sering ngemil dan lebih apa ngemilnya lebih sehat juga gitu. Jadi Oh gitu. aku iya mulai ngemilin buah-buahan atau cemilan-cemilan biskuit-biskuit atau cookies-cookies gitu yang kandungannya juga baik. Karena kan kalau misal kita kayak cari di minimarket ataupun di toko-toko mana gitu kan untuk cari cemilan, ada tuh notes-nya yang suka dibilang dilarang untuk ibu hamil, ya itu jangan dibeli gitu kan. No, Terus oh, jadi lebih sekarang lebih lebih belum beli memperhatikan itu sih. Iya, iya, iya. Iya, jadi kalau misalnya mau beli apa-apa tuh lebih memperhatikan komposisinya apa aja nih gitu kan. Jadi lebih nyari Wah, tahu itu aja. Padahal kan kalau dulu mau pengen beli ini ciki-cikian, pengen beli ini beli-beli aja gitu kan. Tapi tuh sejak hamil tuh jadi lebih merhatiin komposisi. Bahkan itu nggak cuma dibeli makanan, tapi kayak beli-beli produk-produk personal care pun itu pun aku oh jadi iya, concern ke situ gitu. Kayak gitu. Hai yang baru bergabung. Oke, berarti kalau untuk Hai. beli-beli cemilannya biasa gimana dong Kak? Sekarang belinya gimana kan ke minimarket, supermarket itu juga serem ya keluar lagi Iya. ketemu Mm-mm. orang-orang lagi gitu. Jadi atau Kakak bikin snack sendiri atau gimana tuh Kak? Sesekali aku bikin snack sendiri juga di rumah. Tapi kan untuk bikin snack sendiri juga bahan-bahannya pasti beli lagi, keluar Oh lagi iya. gitu kan. Kadang kalau beli keluar pun ya itu balik lagi. Aku harus sambil juga ngelindungin diri aku sendiri gitu kan. Karena kan kalau hamil katanya lebih rentan terkena virus juga kan. Jadi aku yang benar-benar apa sih jaga pakai masker, cuci tangan atau enggak pakai hand sanitizer, baru masuk ke dalam minimarketnya. Atau kalau misalkan selain belanja offline, bisa belanja online juga untuk produk-produk yang aku lagi mau beli kayak gitu. Oke. Berarti kalau keluar yang penting tetap jaga protokol kesehatan Yes, pribadi ya. betul. Pakai Mm-mm. masker, Iya, bawa hand karena sanitizer juga. iya betul. Karena kalau Hmm, misalkan kayaknya kalau sampai nggak kemana-mana sih, kayaknya agak nggak mungkin juga ya. Karena kan kita ada ya. kebutuhan-kebutuhan yang harus kita beli juga di luar. Asalkan Mm, tetap mm, mm, perhatiin mm, diri sendiri juga. mm, mm, mm. Iya. Jadi untuk belanja-belanja masih keluar kalau emang butuh gitu ya, Kak. Sekebutuhannya aja kayak gitu. Mm-mm. Oke deh, teman-teman ada yang mau ditanya lagi mumpung kita masih sama Kak Citra di sini? Iya, semoga apa yang aku ceritakan juga bisa membawa masukan yang benar gitu untuk teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja kok. Heeh. I- Ada selain tadi kebiasaan-kebiasaan makan, ada perubahan fisik, eh, tentunya selain perut yang makin membesar ya, perubahan Mm. fisik. Nah, kakak rasakan nggak selama hamil fisik atau emosi gitu, perubahan-perubahan yang kakak rasakan dalam diri kakak? Iya ada. Kalau misalkan secara fisik, bagian tangan dan kaki itu juga kadang bisa membengkak gitu kan. Kalau Bengkak. misalkan ya, kalau misalkan aku terlalu banyak diem sih atau aku terlalu banyak duduk, itu tuh paling berasa kalau misalkan aku kayak lagi kerja gitu kan, terus kelupaan untuk sesekali harus stretching juga, jalan-jalan sedikit di dalam rumah. Itu tuh kadang kalau misalnya aku terlalu mandek depan laptop,
toto gitu kayak berasa di tangan sama kaki tuh kayak pas nginjek lantai kok kayak gede ya kaki gitu kan. Pas dilihat ngebengkak di situ jadi harus langsung Itu. jalan. Iya, dan apa sih kalau secara fisik sih kalau di aku pribadi sih lebih terlihat di perut sih sama mungkin timbulnya stretch mark aja kayak gitu. Cuma buat aku karena ini kehamilan pertama aku penasaran gitu, aku pengen ngalamin sendiri, pengen lihat gitu stretch mark itu seperti apa sih gitu kan. Iya, meskipun kita bisa lihat gambarnya ya di Google ya. Tapi aku tuh pengen ngalamin sendiri gitu, meskipun ada aja sih beberapa calon ibu yang memilih untuk tidak memunculkan stretch mark kan, yang kan sekarang udah banyak juga kan produk-produk kecantikan skincare yang bisa nunjukin, yang bisa menghindari timbulnya stretch mark. Cuma kalau aku pribadi tuh, kalau aku pribadi aku lebih kepo gitu. Aku tuh kayak pengen ngalamin apa aja hal-hal yang secara alami terjadi selama kehamilan gitu kan. Pengen tahu aja gitu. Terus kalau secara emosi, kalau kata mungkin aku pernah sih diskusi sama suami aku gitu kan. Kalau misal mungkin selama kehamilan dia mungkin melihat aku lebih cemburuan. Oh, Ada dia di wow. sini. Mau di shoot nggak perlu di shoot gitu. Jadi aku tuh kayak lebih cemburuan gitu. Terus kalau misalnya dia pulangnya lebih malam itu tuh aku bisa sampai nangis-nangis sendiri di rumah gitu kan. Jadi tuh lebih kayak yang kalau misalnya kebanyakan ibu-ibu katanya nggak suka deket-deket sama suaminya, kalau aku kayak cepet pulang Makin nempel gitu. Iya gitu kan. Kayak gitu lebih ke situ sih kalau secara emosi. Dan mungkin kayak lebih gampang, lebih mudah terharu juga. Kadang kalau misalnya nonton TV terus ngelihat hal-hal yang mengharukan gitu. Itu tuh kayak yang langsung, aduh baper gue gitu. Jadi kayak yang lebih mudah terharu aja sih. Oke, ini makin cengeng ya. Gitu. Ada yang nanya nih Kak, Kakak sampai melakukan tes rapid nggak sih? Kan umumnya masyarakat khawatir tuh sama keadaan sekarang. Gimana tuh Kak? Iya, awalnya aku takut tuh dengar kata-kata tes rapid gitu kan, karena kan dengan apa sih, ya ada kekhawatiran sendirilah gitu, punya pengalaman nggak bagus tentang dulu waktu kecil disuntik gitu kan. Cuma sekarang, cuma apa namanya, udah pernah sih kemarin pertama kalinya kena tes rapid waktu USG pas aku mau masuk 7 bulan itu. Di situ baru ini. iya, baru ini benar awal bulan Juli. Di situ pertama kalinya dianjurkan sama dokter yang waktu itu mau USG aku, dia minta untuk cek darah, cek urin, dan apa sekaligus juga untuk tes rapidnya di situ, biar tahu juga kan maksudnya kondisinya ini ibu seperti apa gitu di musim pandemi. Tapi dan menurut aku emang sepenting itu sih, karena dibalik banyak berita yang beredar kalau ibu hamil rentan terkena virus COVID, nggak ada salahnya sesekali memang harus melakukan tes rapid gitu supaya tahu gitu dan merasa aman juga. Oh, saya sehat kok gitu. Jadi janinnya juga aman di dalam. Berarti selama kehamilan Kakak baru tes rapidnya sekali aja ya Kak ya? Iya, aku baru sekali itu. Itu kan dianjurin dokter itu, tapi boleh nggak kita nolak, nggak mau dok, saya nggak berani gitu? Sebenarnya bisa aja kali ya, tapi menurut aku sih sebaiknya jangan, karena buat aku itu perlu juga untuk kita bisa tahu kesehatan kita di tengah pandemi, apalagi kayak saat ini kan kondisinya sedang khusus gitu ya, pandemi, penyebaran virus, dan kondisi kita juga sedang hamil gitu. Buat aku sih itu perlu untuk kita bisa tahu kondisi kesehatan kita seperti apa. Apalagi takutnya misalkan ada teman-teman yang
tipe ibu hamil yang tetap aktif di mana-mana, mungkin ada yang sampai suka belanja ke pasar, masih perlu Iya, harus iya. ke tempat-tempat penuh apa yang ramai. Sebenarnya kan itu perlu juga untuk ngecek diri sendiri itu. Jadi ya kakak sendiri juga mau ya untuk supaya lebih yakin aja gitu. Oh sehat nih, aman Ya, nih gitu ya. betul. Mm-mm. Iya. Oke. Iya, sampai di sini aja sharing-sharing kita sama Kak Citra. Oke. Makasih banyak ya Kak. Oh iya, nih bener banget ada yang bilang dengar-dengar ada pembagian hadiah ya dari Morimam. Iya, betul banget. Em, ada kita mau bagi-bagi hadiah. Jadi kemarin udah di-share surveinya dan ada hadiah untuk yang sudah mengisi survei, sudah diundi dan pemenangnya adalah Sari Himawati. Selamat ya. Yeay. Selamat untuk Kak Sari Himawati. Nanti akan dihubungi lebih lanjut langsung sama tim Horimam ya untuk pembagian hadiahnya. Oh, ada yang nanya lagi nih Kak, masih penasaran. Oh, Sempet stres nggak sih Kak kira waktu nunggu hasil rapidnya gitu? Itu langsung keluar atau gimana tuh Kak hasilnya? Nunggu berapa lama tuh? kalau aku kemarin hasilnya keluar 1 minggu. 1 minggu setelah Oh, harinya dicek. Heeh. Dibilang stres, mungkin enggak sih aku ya. Aku oh nggak ya. sampai stres, takut, wah apa aku positif gitu kan. Enggak sih, enggak sampai segitunya sih. Karena aku tahu sendiri apa aja yang aku lakuin gitu kan. Aku berinteraksi dengan siapa saja, aku mengonsumsi apa, aku tahu gitu lingkungan-lingkungan di sekitarku. Jadi buat eh, aku nggak sekhawatir itu sih. Dan buat teman-teman juga di tengah kondisi pandemi ini juga jangan terlalu banyak khawatir mungkin, apalagi kita sedang hamil gitu kan. Kalau terlalu banyak hal yang dikhawatirkan, nanti kasihan janin juga, karena kan apa yang kalau apa Malah. ibu itu bisa sampai stres itu kan itu bisa mempengaruhi janin seperti itu sih. Iya, iya, Mm-mm. iya. Malah lebih baik jangan dibawa stres ya. Iya betul, sukacita aja, relax. Yang penting sendirinya juga tahu menjaga kesehatan Iya sendiri. betul, iya itu yang paling penting. Mm. Mm-mm. Oke, makasih teman-teman yang udah ikut. Oh iya, tadi kelupaan untuk tadi surveinya jadinya sudah ditutup ya teman-teman. Hadiahnya yang tadi untuk Kak Sari Himawati. Tapi jangan sedih teman-teman, walaupun surveinya udah ditutup, hadiahnya cuma untuk satu orang, Morimam akan memberikan diskon 20% untuk produk-produk Morimam, cookies, tea bag, sama loose leaf tea gitu. Dan itu diskonnya bisa dibeli di mana aja di platform yang ada Morimamnya gitu. Oke deh, makasih teman-teman, makasih banyak Kak Citra ya udah mau Makasih juga aku sudah ngobrol-ngobrol. diajak. Sama-sama. Oke, Iya, semoga selalu ya Kak ya. Semoga oke. lancar sampai salinannya. Makasih banyak. Makasih banyak teman-teman yang sudah join. See you on our next IG Live. Bye-bye. Dadah.